warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ustadz yang saya hormati serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, siap. Pada video passion presentation kali ini, saya akan menjelaskan tips membuat roti. Sebelumnya, siapa sih yang tidak kenal dengan roti? Pasti kita semua sudah tahu dengan roti ya, karena roti itu adalah salah satu jenis makanan yang paling terkenal dan paling mudah didapat, juga paling digemari oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia menyukai roti dan sudah tahu dengan roti tentunya. Roti sendiri sangat banyak macamnya. Ya sesuai dengan negara masing-masing itu ya ada jenis rotinya sendiri. Seperti di Prancis memiliki roti yang bernama baguette. Teksturnya memang cenderung lebih kering dan lebih keras. Sedangkan di Jepang ada shokupan. Shokupan ini memiliki tekstur yang cenderung lebih empuk, moist, fluffy, airy, atau berudara gitu ya, kayak kapas lembut banget gitu. Terus dia itu berserat seperti itu. Nah dari sini kita tahu ya, dari seluruh dunia itu memiliki roti yang karakteristiknya beda-beda. Namun bagi kalangan masyarakat Indonesia sendiri ya, di Asia terutama di Indonesia, kita itu kebanyakan orang lebih menyukai tekstur roti yang cenderung lebih empuk, lembut, berudara, empas gitu ya, kayak kapas gitu, terus berserat, kenyal gitu ya. Jadi kita lebih suka yang tekstur roti kayak gitu. Nah, pasti juga karena roti ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, ya sudah lama sekali. Memang kuno roti ini sudah sejak zaman dulu sekali, jadi sudah terkenal luas. Jadi sebagian orang juga pasti ada yang pengen bikin roti, ada yang ingin membuat roti sendiri di rumah. Namun sebagian orang ini juga ada yang belum memahami atau mengetahui cara untuk membuat roti yang baik dan benar, atau juga belum tahu bagaimana tips atau metode membuat roti supaya rotinya itu sesuai dengan harapannya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana membuat roti supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang memiliki hasil yang empuk, fluffy, airy, dan moist, lembab atau berserat seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tipsnya, jadi simak baik-baik ya. Tips yang pertama, tentunya yaitu bahan-bahannya. Kita harus memperhatikan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan roti kita. Tentunya harus dipilih bahan-bahan yang segar dan berkualitas baik dan tidak basi atau tidak melewati tanggal kadaluarsanya. Salah satu bahan yang terpenting dalam pembuatan roti adalah tepung. Karena kita ingin membuat roti yang memiliki tekstur yang berserat, kenyal, dan empuk fluffy, kita membutuhkan roti yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Oleh karena itu, supaya menghasilkan roti yang hasilnya bagus, kita sebaiknya memilih tepung yang berprotein tinggi. Selanjutnya adalah ragi. Ragi adalah bahan untuk membantu roti melalui proses fermentasinya. Jadi ragi ini berperan untuk memfermentasi roti tersebut. Nah, ragi yang bagus itu yang bagaimana sih? Tentu saja ragi yang masih aktif, yang belum mati atau tidak masuk kadaluarsanya ya, tentu saja ya. Semua bahan juga tidak boleh kadaluarsa. Nah, cara untuk mengecek apakah si ragi ini masih bagus atau tidak, masih aktif atau tidak itu bagaimana sih? Nah, ada satu cara yang saya ketahui adalah dengan cara mengambil sedikit sebagian ragi dan mencampurkannya dengan air panas lalu ditunggu kurang lebih 5-10 menit. Jika ragi tersebut bereaksi seperti menghasilkan gelembung atau sedikit busa, maka tandanya raginya aktif. Dan jika raginya sama sekali tidak menghasilkan reaksi atau diam saja, jadi nggak ada apa-apa gitu, nah itu berarti raginya kurang aktif dan sebaiknya ganti raginya dengan yang baru, yang masih baru, yang masih aktif. Selanjutnya yang kedua adalah menggunakan metode khusus, yang mana kita akan membicarakan metode yang berasal dari Cina, yaitu metode Tangzhong. Metode Tangzhong ini apa sih? Jadi metode Tangzhong ini adalah metode pembuatan roti yang mengandalkan biang atau starter. Jadi dengan teknik Tangzhong ini, metode Tangzhong ini, kita menambahkan suatu biang ke dalam adonan roti tersebut. Nah, jadi konsepnya tuh bagaimana sih Tangzhong ini? Nah, Tangzhong ini cara membuatnya pertama ya. Cara membuatnya itu adalah kita pertama bikin pasta dulu Tangzhongnya ini ya. Nah, jadi
campurkan air dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Kurang lebih misalnya 50 gram tepung, 50 ml air seperti itu, atau 50 gram air kayak gitu. Nah, lalu kita panaskan sampai jadi pasta. Kita aduk terus sambil dipanaskan sampai campuran tersebut menjadi pasta, lalu didinginkan sejenak. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pasta ini adalah menambah kelembapan tanpa membuat adonan roti tersebut terlalu lembek. Karena apa? Kelembapan atau air yang ditambahkan sudah diikat dengan tepung tadi, sudah diikat diaduk bersama tepung. Sehingga jika pasta ini ditambahkan, maka akan menambahkan kelembapan. Jadi rotinya lebih lembab, tapi adonan tidak akan menjadi terlalu lembek karena sudah diikat dengan tepung tadi. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi, alangkah baiknya jika kita membuat roti dan menambahkan si tangzhong ini, melakukan metode tangzhong, menambahkan biang ke dalam roti ini. Jadi hasilnya lebih empuk dan lebih tahan lama. Konon katanya orang yang sudah mencoba teknik ini, rotinya bisa tahan lama sehingga 5 hari di suhu ruangan. Tips yang ketiga adalah jangan lupa untuk mendiamkan adonan roti kita selama minimal 30 menit. Jadi, setelah kita membuat roti, mengaduk bahan-bahannya dan menguleni adonan roti tadi, kita harus mendiamkannya selama minimal 30 menit atau boleh didiamkan sampai sejam, 2 jam itu boleh. Fungsinya apa? Untuk mengistirahatkan adonan dan membiarkannya mengembang dulu. Jadi kita tunggu mengembang sampai 2 kali lipat adonannya. Ini juga yang akan menentukan apakah ragi kita bekerja dengan sempurna atau tidak. Karena jika ragi tersebut tidak bekerja dengan sempurna, maka adonannya tidak akan mengembang jadi besar. Ya begitu. Jadi kalau misalnya adonannya nggak mengembang jadi besar, berarti raginya tidak bekerja gitu. Jadi ini juga bisa membantu kita mengetahui apakah ragi yang kita gunakan itu bekerja atau tidak. Keempat, panggang roti dengan suhu dan waktu yang tepat. Suhu roti tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu rendah, terlalu dingin, tidak boleh pula terlalu panas. Karena kalau jika terlalu panas maka akan gosong, dan jika terlalu dingin maka tidak akan matang tepat waktu dan akan terlanjur kering. Jika kita memanggang roti dengan waktu yang terlalu lama, maka roti tersebut akan kehilangan terlalu banyak kelembapannya sehingga akan berubah menjadi kering dan keras. Maka dari itu, sebaiknya jika kita ingin memanggang roti, cukup panggang hingga matang dalamnya, hingga matang keseluruhan. Jika sudah matang dan warna luarnya cantik, maka kita harus segera mengangkat roti tersebut dan tidak boleh dilanjutkan untuk dipanggang. Baik, itu tadi adalah sebagian tips untuk membuat roti dari saya. Saya kira sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan, bila ada kesalahan terdapat dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.